Menipisnya cadangan minyak dunia mendesak pengembangan energi alternatif untuk mendukung kehidupan manusia. Amalina Lutfia berkunjung ke Desa Poncosari, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sempat tak dialiri listrik, kini di desa ini energi listrik dimanfaatkan untuk pariwisata, tercipta dari tenaga angin dan surya. Tak hanya membantu aktivitas perdagangan, aliran listrik dari energi terbarukan juga membantu para petani dan warga sekitar untuk ketersediaan air tawar. Namun, sebuah fakta menyedihkan terkuak bahwa harapan besar yang berada di Desa Poncosari terancam pudar karena kerusakan alat yang tak kunjung ditangani. Berikut penelusurannya. Kawasan pesisir ini menjadi andalan objek wisata Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ternyata, landscape Pantai Baru tidak hanya menawarkan panorama yang memanjakan mata, tapi juga menyimpan kekayaan intelektual. Disinilah proyek pembangkit listrik tenaga hibrid yang menggabungkan sumber energi dapat diperbaharui berdiri. Sejak 7 tahun lalu, masyarakat pesisir baru dapat menikmati suplai listrik yang berasal dari tenaga angin dan surya. Selain minimnya aliran listrik, Poncosari dipilih menjadi percontohan proyek pembangkit listrik dengan energi terbarukan karena letak dan karakter desa yang memenuhi syarat. Salah satunya warung milik Siti Ismiatun yang selalu ramai oleh pengunjung. Dahulu Ismi sempat merasakan perjuangan berdagang tanpa aliran listrik. Air dulu pompa sendiri, bikin sendiri terus dipakai pompa yang pompa air itu. Terus kalau listrik dulu nggak pakai, jadi pulang siang. Paling jam 5 udah pulang. Jam 5 pulang. Sekarang ini bisa sampai malam? Bisa. Kadang 24 jam bisa. Dari PLTH, Siti mendapat suplai listrik dan air. Ia pun tak perlu mengeluarkan biaya banyak. Cukup membayar iuran sebesar Rp20.000 setiap bulannya untuk penggunaan selama lebih dari 12 jam perharinya. Kalau dihitung tuh ada berapa sih Pak panel? Panel suaranya yang di atas ini ada 150 biji. Seorang teknisi lapangan mengajak saya berkeliling untuk melihat lebih jauh energi alternatif dan terbarukan di Desa Poncosari. Karyawan ini sebagian besar itu dari warga sini. Murjito dan 8 teknisi lainnya bertugas merawat dan mengawasi proyek ini. Termasuk 30 kincir angin dan panel surya generator pengubah energi. Kepada saya Murjito bercerita tantangan menjaga listrik tetap mengalir. Tujuannya apa? Panel surya juga ya Pak ya? Ada berapa listrik yang bisa disuplai dari semua ini? Dari semua kurang lebihnya ada 80 kW Mbak. Dan itu bisa untuk apa aja sih Pak ini kalau listrik di sini? Yang utama untuk penerangan warung di wisata kuliner, kemudian untuk ngidupin mesin es kristal, ngidupin mesin pompa, sama untuk penerangan lampu jalan sama lampu taman. Kalau angin itu tuh akan konstan terus, ada terus? Kalau angin kita tergantung dari musim Mbak. Mungkin 1 hari 1 malam bisa full, mungkin 1 hari 1 malam mungkin nggak ada. Suplai listrik yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga hibrida ternyata bukan hanya memenuhi kebutuhan pelaku usaha wisata. Para petani pun turut merasakan manfaatnya. Kalau ini untuk air saya lihat di sini untuk apa Pak? Ini air ini untuk keperluan lahan pertanian di sekitar kawasan wisata ini. Ini ya pemasangan? Iya, ini pemasangan pompa. Murjito mengajak saya ke suatu lokasi yang memegang peranan penting bagi kehidupan sehari-hari warga Desa Poncosari. Air dari pompa yang berkedalaman sekitar 10 meter ini mengaliri hektaran pertanian lahan pasir milik warga. Air ini tentu mengandung lebih sedikit garam dibanding air tanah di pinggir pantai. Demi mempertahankan kemandirian energi, Desa Poncosari juga mengembangkan teknologi alternatif gas alami atau biogas yang berasal dari kotoran sapi. Murjito mengantar saya ke pusat pengolahan limbah untuk bertemu dengan teknisi lapangan biogas Hanindyo. Pengelolaan biogas yang dimulai sejak tahun 2005 mendapat pasokan kotoran dari sentra peternakan sapi yang berjumlah 200 ekor. Kini ada 3 reaktor pengelolaan biogas di Poncosari. Namun pemanfaatan biogas ini masih terbatas. Untuk menghidupkan, ini kita buka keran ini. Cuma keran kita buka gini. Keran gas ya? Ya, keran gas. Setelah nanti ini terbuka, kemudian di kompornya kita jadi dinyalakan pakai korek gitu. Kalau biogas yang di sini itu
fokusnya untuk pengganti LPG, digunakan untuk masak ke warung kuliner di pinggir pantai, tetapi itu juga terbatas, cuma baru sebagian saja bisa menggunakan. Nah, kemudian dari perkembangan selanjutnya ini biogas juga dapat digunakan untuk pengganti bensin untuk menghidupkan genset, tetapi dalam hal ini juga kita baru penelitian, percobaan seperti itu. Hasilnya langsung mengaliri listrik ya nantinya ya. Keterbatasannya tuh kendalanya apa Pak untuk mengaliri ke wilayah wisata itu? Ada berapa sebenarnya tempat wisata yang butuh? Itu keterbatasannya itu karena jarak dari lokasi tabung reaktor ini ke warung kuliner itu terlalu jauh. Jadi biogas itu banyak yang terbuang ke instalasinya. Sebagai salah satu pusat peternakan sapi di Bantul, seharusnya pemanfaatan biogas bisa dioptimalkan. Warga masih menjadikannya sumber energi cadangan karena LPG tersedia sebagai sumber bahan bakar utama. Fakta lain yang saya temui dari kelangsungan PLTH, ternyata listrik yang dihasilkan justru berkurang akibat kerusakan alat. Kalau dari awal instalasi, itu bisa mengaliri berapa warung? 100 warung. 100 warung. Tapi KW meter cuma hanya 60. Kalau sekarang dia mengaliri berapa warung? 50 warung. 50 warung. Kenapa Pak? Kalau alatnya penyusutannya ada. Ya namanya alat lama-lama dipakai, yaitu rusak itu yang namanya elektro, itu pasti ada. Tapi alhamdulillah dari 2012 itu kita bisa buat inverter walaupun cuma hanya kecil. Energi listrik yang dihasilkan dari turbin dan panel surya ditampung ke dalam baterai untuk kemudian disalurkan ke warung-warung milik warga. Namun dari 100 baterai yang pada awalnya dapat berfungsi dengan baik, kini hanya 60 baterai yang dapat digunakan. Pengelola pun telah berupaya mengajukan anggaran penggantian. Apa yang terjadi dengan baterai itu sih Pak? Kenapa bisa sampai rusak seperti itu? Dan apa yang menghambat PLTH ini untuk mengganti baterai yang baru gitu? Ketergantungan dari masing-masing instansi atau pemerintah. Kalau dulu kita ikut Ristek, Menristek. ya dari Menristek Jakarta dari 2010 sampai 2014. Dari 2014-16 kita ikut Pemda Bantul. Mulai tahun ini kita ikut ISDM Provinsi. Kalau untuk pembelian baterai itu Pak, apakah Bapak sudah mengajukan atau memang belum mengajukan? Udah. Saya pun mendatangi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan SDM pemerintah daerah Provinsi Yogyakarta untuk mencari tahu realisasi perbaikan PLTH. Nah, memang kita melihat dari perkembangan itu kan sebetulnya kan sudah lama ya bangunnya ya, sudah 6 tahun lebih lah. Ya wajar lah kalau itu ada yang aus dan sebagainya. Yang penting bagaimana sekarang adalah upaya untuk merevitalisasi alat itu supaya bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dan dari revitalisasi itu baru wacana, rencana, atau sudah dianggarkan atau sudah akan dilakukan gitu Pak? Kemarin ada kunjungan dari Pak Menristek ya, Menristek Distrik itu, beliau menyampaikan bahwa harapannya ini revitalisasi ini akan dianggarkan oleh Kementerian Ristek Dikti ya. Bahkan beliau mentargetkan harapannya ini tahun 2017 selesai. Mengapa peralihan dari energi fosil atau minyak bumi ke energi baru terbarukan seperti surya, angin, dan air terkesan begitu sulit diterapkan di Indonesia? Sementara negara-negara di Eropa telah berhasil melakukannya. Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada, Dindar Lianto, memberi penjelasannya. Berarti kalau dari segi teknologi, Indonesia sebenarnya udah bisa Pak untuk beralih ke energi terbarukan gitu, bukan pakai energi fosil lagi. Ya, sebenarnya begini Mbak, kalau kita beralih atau tidak, itu kan sudah harusnya beralih ya. Jadi mengacu kepada PP Peraturan Pemerintah Nomor 79 2014, itu dinyatakan bahwa by 2025 kita harus menggunakan energi terbarukan sebesar 23%. Ini berat, tantangan yang berat loh. Nah, permasalahannya merubah seseorang dari energi fosil ke energi terbarukan itu tidak gampang. Perlu penguatan daya sosial, perlu capacity building bagi masyarakat, perlu sosialisasi yang lebih mendalam. Dari sisi teknologi, beberapa teknologi EBT seperti solar cell, kemudian juga
angin itu boleh dikatakan cukup mapan ya teknologinya. Dan kita juga sumber dayanya masih Sumber daya banyak. dan secara teknologi tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana regulasi itu bisa jalan. Menipisnya cadangan minyak dunia membuat kebutuhan energi alternatif dan terbarukan amat dibutuhkan. Terlebih, energi alternatif ini mampu membantu pelestarian alam. Pembangkit listrik tenaga hybrid di Poncosari sempat berjaya, walau kini terpuruk karena berbagai kendala. Namun harapan harus terus dipupuk untuk perbaikan di masa depan. Kalau saya dan teman-teman itu yang jelas kembalikanlah ke semula dulu seperti di tahun 2010. Seperti apa itu, Pak? Ya perawatannya dimaksimalkan. Kita tiba di penghujung 360, 3 fakta, membuka mata dalam 60 menit. Saksikan tayangan 360 berikutnya pada waktu yang sama pekan depan. Saya, Prita Laura, sampai jumpa.